Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus nomor 1 yang membahas klaim dalam asuransi kesehatan, khususnya terkait kewajiban pengungkapan riwayat medis oleh peserta. Sebelum masuk ke analisis studi kasus, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Mentai Ramadan. Saya sendiri Valenia Putri Vita, Yusita Kusuma Wardani, Ares Raya Mariadi, dan Indriani Kaurunisa. Kasus ini bermula ketika Rani, seorang peserta asuransi kesehatan, mengajukan klaim reimbursement atas biaya rawat inap akibat penyakit jantung. Namun, perusahaan asuransi menolak klaim tersebut, alasannya karena Rani pernah memiliki riwayat penyakit jantung minor 3 tahun sebelumnya, tetapi tidak mengungkapkannya saat pengisian SPAJ. Perusahaan merujuk pada pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa tertanggung wajib memberikan keterangan secara lengkap, jujur, dan benar mengenai kondisi yang dapat memengaruhi keputusan penanggung, termasuk riwayat kesehatan masa lalu. Rani tidak menerima keputusan penolakan ini. Ia merasa bahwa penyakit jantung minornya sudah sembuh total, tidak pernah kambuh, dan tidak relevan untuk diungkapkan. Rani juga sudah melengkapi semua prosedur klaim secara benar, mulai dari dokumen administrasi hingga rekam medis terbaru. Dari sudut pandangnya, perusahaan tetap harus memberikan manfaat asuransi sesuai dengan polis yang berlaku karena ia telah membayar premi dengan tertib. Rani merasa dirugikan dan berkeinginan memperjuangkan hak asuransinya. Di sisi lain, perusahaan berpegang pada prinsip itikat baik. Menurut mereka, tidak diungkapkannya riwayat penyakit tersebut merupakan bentuk misrepresentasi yang dapat memengaruhi penilaian resiko saat penerbitan polis. Karena itu, perusahaan menilai klaim Rani tidak memenuhi syarat dan penolakan klaim dianggap sah berdasarkan ketentuan polis serta pasal 251 KUHD. Masalah utama dari kasus ini yaitu karena klaim Rani sebagai pihak tertanggung ditolak oleh pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, karena tidak mengungkapkan riwayat penyakit jantung minor saat pengajuan polis. Lalu adapun isi ketentuan polisnya yaitu polis menanggung atau memberikan manfaat berupa biaya rawat jalan atau rawat inap untuk berbagai penyakit termasuk penyakit jantung jika syarat polis dipenuhi. Namun Rani melanggar salah satu syarat polis, yaitu keterbukaan informasi mengenai riwayat penyakitnya yang dialami selama 3 tahun lalu. Lalu kewajiban disclosure tertanggung, yang dimana tertanggung wajib memberi informasi kesehatan lengkap dan benar pada tahap pendaftaran polis. Lalu jenis klaim Rani yang diajukan yaitu reimbursement, yang dimana dalam pengajuan reimbursement ini dibutuhkan dokumen berupa rekam medis, riwayat kesehatan, dan bukti biaya. Dan dari pengajuan klaim reimbursement ini, barulah pihak penanggung atau pihak asuransi mengetahui mengenai riwayat penyakit yang dialami Rani 3 tahun lalu. Lalu fakta yang dipersoalkan penanggung yaitu riwayat penyakit jantung minor tidak dicantumkan, sehingga pihak asuransi menilai bahwa adanya non-disclosure atau Rani telah melakukan misrepresentasi mengenai informasi riwayat penyakit yang dialaminya. Nah, dampak dari non-disclosure ini, pihak penanggung menganggap polis tidak sah atau dapat dibatalkan sehingga klaim ditolak. Lalu, namun dari pihak Rani menganggap bahwa penyakitnya ini sudah sembuh, sehingga riwayat jantung itu tetap dianggap fakta material untuk penilaian risiko. Lalu dokumen klaim lengkap namun tidak cukup. Walau Rani sudah melampirkan dokumen klaim lengkap, masalahnya itu ada pada keterbukaan informasi Rani mengenai riwayat penyakitnya pada saat awal polis gitu. Terus syarat-syarat perjanjian itu, syarat-syarat perjanjian sudah terpenuhi, namun sengketa muncul di tahap prakontraktual, yaitu pada saat atau kewajiban dalam pemberitahuan. Nah, kewajiban pemberitahuan ini pihak asuransi berdasarkan dari pasal 251 KUHD, yang dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa info salah atau tidak lengkap tentang fakta material dapat membuat penanggung batal atau tidak berlaku.
dokumentasi kelompok. 1. Riwayat penyakit Rani adalah informasi penting. Riwayat penyakit jantung yang dialami Rani 3 tahun lalu tetap dianggap fakta material. Informasi ini dapat memengaruhi proses underwriting, yaitu penilaian risiko oleh perusahaan asuransi. Karena itu, informasi tersebut wajib disampaikan walaupun penyakit dianggap sudah sembuh. Kedua, sesuai pasal 251 KUHD, pasal ini menegaskan bahwa jika tertanggung memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkap, penanggung berhak membatalkan polis. Ketidakjujuran atau kelalaian menyampaikan riwayat penyakit termasuk pelanggaran terhadap pasal ini. Ketiga, melanggar prinsip etikat baik. Dalam asuransi, tertanggung wajib memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan terbuka. Rani tidak berhak memilih informasi mana yang penting. Semua kondisi kesehatan wajib disebutkan. Dengan tidak melaporkan penyakit jantung sebelumnya, Rani dianggap melanggar prinsip kontrak asuransi. Keempat, tertanggung memiliki kewajiban hukum untuk mengungkapkan seluruh kondisi kesehatan, yaitu semua riwayat penyakit termasuk yang sudah tidak aktif tetap harus dilaporkan. Kewajiban ini melindungi penanggung dalam menilai risiko secara akurat. Kelima, informasi yang tidak lengkap merugikan perusahaan asuransi. Ketidakjujuran mengenai riwayat penyakit membuat penanggung salah dalam menilai risiko. Hal ini dapat menyebabkan penanggung menerima risiko yang seharusnya bisa ditolak atau diperhitungkan lebih lanjut. Keenam, perusahaan berhak menolak klaim. Karena Rani tidak memberikan informasi yang lengkap saat mengajukan polis, perusahaan memiliki dasar hukum dan kontraktual untuk menolak klaim atau membatalkan polis. Tindakan ini sah karena tertanggung melanggar ketentuan hak dan kewajibannya. Selanjutnya ada penyelesaian. Yang pertama, kelompok kami menyarankan agar penyelesaian dilakukan tanpa jalur peradilan terlebih dahulu. Lalu tahap awal dapat melalui negosiasi dan mediasi. Yang kedua, Rani melakukan keberatan resmi, yaitu Rani mengirimkan surat keberatan resmi kepada perusahaan asuransi. Dan Rani harus melampirkan dokumen-dokumen seperti polis asuransi, formulir deklarasi kesehatan saat pada awal mendaftar, rekam medis 3 tahun lalu dan kondisi saat ini, serta bukti pembayaran premi. Yang ketiga, ada negosiasi dengan perusahaan asuransi, yaitu Rani dapat meminta peninjauan ulang keputusan penolakan klaim. Lalu ia bisa menjelaskan bahwa riwayat penyakit jantung sebelumnya itu bersifat minor dan tidak menimbulkan gejala lanjutan. Tujuannya yaitu agar penanggung dapat mempertimbangkan kembali klaimnya. Yang keempat, opsi penawaran dari pihak perusahaan asuransi, yaitu pihak penanggung dapat memberi alternatif kepada Rani agar Rani tetap bisa mengajukan klaim dengan syarat ia membayar premi tambahan. Premi yang lebih tinggi diajukan karena perusahaan menilai bahwa Rani memiliki risiko kesehatan yang lebih besar daripada pada saat ia benar-benar sehat. Yang kelima yaitu menempuh mediasi jika negosiasi tetap gagal. Jika tidak ada kesepakatan dalam negosiasi, Rani dapat mengajukan mediasi ke BMAI, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, atau ke OJK, ke layanan konsumen. Mediasi memberikan solusi tanpa perlu proses sidang. Selanjutnya yang keenam yaitu jalur litigasi sebagai langkah akhir. Jika semua jalur non-litigasi tidak berhasil, barulah Rani dapat membawa perkara ini ke pengadilan perdata. Langkah ini dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua solusi damai gagal dilakukan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Ares.
Baik, selanjutnya kami masuk ke bagian rekomendasi perbaikan. Rekomendasi ini kami susun supaya kasus seperti yang dialami Rani tidak terulangi lagi, baik dari peserta asuransi maupun dari perusahaan asuransi. Pertama, edukasi peserta asuransi. Menurut kami, banyak penolakan klaim yang terjadi bukan cuma karena peserta itu nggak jujur, tapi juga karena kurang paham apa saja yang wajib disampaikan sejak awal. Jadi perusahaan perlu memberikan penjelasan yang benar-benar jelas bahwa riwayat kesehatan itu harus diisi lengkap dan jujur, termasuk penyakit yang mungkin dianggap ringan atau sudah sembuh. Edukasi ini sebaiknya disampaikan lewat beberapa cara, misalnya penjelasan langsung dari agen, lalu diperkuat dengan brosur atau leaflet, dan juga ringkasan polis yang bahasanya simpel supaya peserta cepat mengerti. Kedua, kami sarankan adanya SOP klaim yang jelas dan transparan. Jadi, dari awal peserta juga tahu alurnya seperti apa. SOP ini harus mudah diakses, misalnya di aplikasi atau website. Dan isinya mencakup dokumen apa saja yang dibutuhkan, bagaimana proses verifikasinya, sampai langkah yang dia bisa diambil kalau klaim ditolak. Kalau SOP ini jelas, peserta ini tidak merasa ditolak tiba-tiba dan prosesnya juga lebih adil dan terukur. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan kompetensi dari agen asuransi, karena agen itu garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan peserta. Agen harus dilatih mengenai etika, kewajiban peserta, dan konsekuensi hukum. Kalau data kesehatan tidak akurat, selain itu agen juga harus aktif menekankan pentingnya mengungkapkan semua riwayat penyakit, termasuk yang dianggap ringan. Dengan begitu, peserta tidak hanya mengisi berdasarkan penilaian pribadi, tapi benar-benar sesuai kewajiban dalam asuransi atau di polis tersebut. Nah, jadi ketiga rekomendasi ini, SOP klaim yang transparan dan peningkatan kompetensi agen, kami harap bisa memperkuat asas etikat baik dari kedua pihak dan meminimalisirkan sengketa klaim di masa depan. Baik, pada kesimpulannya, kasus penolakan klaim yang dialami oleh Rani menunjukkan pentingnya etikat baik dalam perjanjian asuransi. Penolakan klaim ini disebabkan karena adanya misrepresentasi atau ketidaksesuaian informasi mengenai penyakit jantung minor yang dialami oleh pihak tertanggung. Pihak tertanggung ini tidak mengungkapkan penyakitnya pada saat perjanjian polis. Kelengkapan dan kejujuran informasi dalam asuransi mengacu berdasarkan pasal 251 KUHD, serta penyelesaian kasus dengan upaya non-litigasi melalui negosiasi untuk menemukan solusi terbaik untuk kedua belah pihak, yaitu dengan peninjauan ulang polis ataupun penyesuaian premi. Selain itu, diperlukan SOP klaim yang lebih baik dan jelas, edukasi dan komunikasi yang efektif kepada peserta asuransi agar tidak terulang lagi kejadian seperti Rani di masa yang mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri, terima kasih telah menonton.